Kasus dugaan kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina seusai datang dari luar negeri terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya hari ini merencanakan pemeriksaan terhadap Rachel Fenya. Polisi akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk dugaan adanya mafia karantina. Mengusut tuntas, ini sebagai jawaban dalam weekend kemarin banyak yang bertanya kepada saya. Kami akan mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina. Rachel Fenya mengklarifikasi beberapa isu yang beredar dalam kanal YouTube BW Boy William. Rachel Fenya mengaku bahwa dirinya kabur dari karantina karena ingin bertemu anak-anaknya, bukan karena merayakan ulang tahunnya di Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Tindakan kabur dari karantina sangat membahayakan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Karantina selesai dari luar negeri sangat penting guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih besar dan bisa melukai orang lain. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Polda Metro Jaya, Jakarta. Alva, Rachel Fenya dijadwalkan diperiksa pukul 10 pagi ini. Apakah sudah mendatangi Polda Metro Jaya siang hari ini? Herjino, terjadi perubahan jadwal pemeriksaan terhadap selebgram Rachel Fenya yang awalnya dijadwalkan pukul 10 pagi ini, tetapi pihak kepolisian menyebutkan tadi ada pengunduran jadwal menjadi pukul 1 siang. Tadi dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Tubagus Ade, yang menyebutkan bahwa Rachel Fenya ini akan diperiksa dan melakukan klarifikasi pada hari ini pada pukul 1 siang. Nantinya disebutkan bahwa beberapa hal yang akan digali dari klarifikasi kepada Rachel Fenya ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan dan juga undang-undang wabah penyakit. Tadi juga disebutkan bahwa pihak penyelidik ini juga harus mengumpulkan berbagai alat bukti yang bisa mendukung terkait dengan dugaan kasus kaburnya Rachel Fenya dari karantina untuk sebelum menaikkan kasus ini menjadi ke tingkat penyidikan. Dan untuk tanggapan lengkapnya tadi hasil wawancara kami sudah kami rekam sebelumnya, wawancara dengan Kombes Pol Tubagus Ade di Krimum. Hari ini kita jadwalkan klarifikasi, rencana akan datang ke Sebelumnya kan dari pihak TNI sudah melakukan penyidikan, apakah hasil rekomendasi dari pihak TNI akan diserahkan ke polisi atau ini? Intinya kalau penyidikan dasarnya adalah alat bukti. Dasarnya penyidikan adalah alat bukti. Alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, dokumen dan lain sebagainya. Dan pelanggaran yang ingin diklarifikasi, yang diingin unsur-unsur apa sih yang ingin digali oleh pihak kepolisian, Pak? Iya, yang tadi kita terapkan dua. Yang pertama adalah undang-undang tentang wabah penyakit. Yang keduanya itu yang kekarantinaan. Ya. Prosesnya masih panjang, ini baru tahap awal untuk klarifikasi terhadap selebgram Rachel Fenya. Ia tidak sendiri dipanggil oleh Polda Metro Jaya, tetapi bersama 2 orang lainnya yang diduga juga terlibat kabur dari proses karantina, yaitu kekasihnya, yaitu Salim Nauderer dan juga manajernya Maulida Khairunisa. Nantinya setelah ada klarifikasi dari pihak Rachel Fenya yang diterima oleh penyelidik, tim penyelidik Polda Metro Jaya ini tetap terus harus meminta keterangan dari para ahli dan juga mengumpulkan alat bukti yang bisa mendukung terkait dengan penyelidikan kasus dugaan kaburnya karantina dari selebgram Rachel Fenya ini. Herjuno. Ya, Alva, sebenarnya bagaimana kronologi peristiwa kaburnya Rachel Fenya dari kewajiban karantina ini? Ya, Herjuno, berita kaburnya Rachel Fenya dari karantina ini viral beberapa waktu lalu, tepatnya pada 11 Oktober setelah seorang
petugas yang mengaku merupakan petugas dari Wisma Atlet Pademangan ini mempublikasikan terkait dengan berita kaburnya Rachel Fenya dari proses karantina. Sedangkan untuk karantina sendiri harusnya dilakukan oleh Rachel Fenya setibanya dari perjalanan internasional dari Amerika Serikat, tepatnya sejak kepulangannya itu tanggal 17 September 2021 lalu hingga 8 hari kemudian, tepatnya hingga tanggal 25 September. Tetapi menurut informasi yang beredar bahwa Rachel Fenya ini hanya melakukan karantina selama 3 hari sejak tanggal 17 atau tepatnya sampai tanggal 20. Dan hal itu yang kemudian menjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rachel Fenya bersama juga dengan 2 orang lainnya. Selain itu dari berita yang beredar juga bahwa Rachel Fenya ini menanggapi bahwa ia tidak melakukan sama sekali karantina di Wisma Atlet Pademangan. Tetapi dari alat bukti yang dikumpulkan bahwa ada beberapa postingan dari Rachel Fenya yang juga menunjukkan bahwa ia sempat berada di Wisma Atlet Pademangan. Yang kemudian menjadi perhatian publik adalah bahwa Rachel Fenya bersama 2 orang lainnya ini tidak masuk dalam kategori pasien karantina yang bisa masuk di Wisma Atlet. Mereka harusnya melakukan karantina di hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dan mengeluarkan biaya sendiri. Sehingga hal itu yang kemudian menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Karena kemarin disebutkan ada oknum dari TNI yang kemudian membantu kaburnya Rachel Fenya ini dan juga membantu ia masuk ke Wisma Atlet Pademangan. Padahal ia tidak termasuk dalam kategori pasien Wisma Atlet Pademangan. Dan saat ini oknum TNI yang juga diduga telah membantu Rachel Fenya dalam proses karantinanya ini tengah diperiksa dan diselidiki oleh polisi militer dan dinonaktifkan dari jabatannya di TNI, tepatnya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Herjuno. Baik, kita nantikan upaya pemeriksaan pukul 1 siang nanti terhadap Rachel Fenya atas dugaan melarikan diri dari proses karantina dan dugaan melanggar undang-undang wabah maupun karantina kesehatan. Terima kasih rekan Alfania Rizky dari Polda Metro Jaya, Jakarta.